Ika Rizky Damayanti, mahasiswi tuli pertama yang akan lulus sebagai wisudawan Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Oh, dulu saya lahirnya itu dengar. Baik. Nah, umur 1 tahun itu saya jadi tuli. Sebab apa? Saya panas tinggi. Seperti itu. Jadi ini merupakan backstory dulu dari Mbak Ika Rizky Damayanti yang dulu terakhir normal bisa mendengar, namun karena di usia 1 tahun mulai tidak bisa mendengar dengan baik dan menjadi teman tuli seperti itu ya Mbak Ika ya. Ya, kalau boleh diceritakan mungkin sedari dulu sekolah itu di sekolah yang umumkah atau memang di SLB dari dulu Mbak Ika? Ya dulu saya tuh nggak mengalami TK, nggak sekolah TK. Sebabnya apa? Soalnya mama itu nggak dapat informasi di mana TK yang menerima anak tuli. Nah, saat SD sampai dengan SMP saya sekolah di sekolah umum. Di sekolah umum, baik. Nah, di sana itu sebenarnya saya sulit sih komunikasinya. Guru-gurunya itu ngomongnya pakai verbal. Ya. Lantas? Nah, ketika SMA saya sekolah di SMA LB. Kenapa nggak di SMA umum? Karena nggak ada yang menerima tuli saat itu. Baik. Lantas ini pasti menjadi pertanyaan juga buat Sobat Inspirasi Prestasi dan juga Zulfan pribadi. Ketika sekolah di sekolah dasar umum, SMP umum, dan itu pasti ada kesulitan Mbak Ika sebagai teman tuli baik. Apalagi ketika guru-guru tadi menyampaikannya dalam bentuk verbal gitu ya. Bagaimana Mbak Ika mengikuti waktu sekolah sampai detik ini Mbak Ika? Saya sih tetap berusaha sih. Saya harus sampai selesai. Saya nggak mau menyerah, walaupun dulu sekolahnya di sekolah umum, tetap saya berusaha sampai selesai. Luar biasa, ini dia sangat menginspirasi. Zulfan merinding ini pemirsa juga Sobat Inspirasi Prestasi, karena rasanya ini merupakan daya juang yang asli dan utuh gitu dari Mbak Ika untuk akhirnya bisa sampai sekarang di universitas di kampus UMPP Pekajangan Pekalongan mengambil studi D3 Manajemen Informatika. Nah, kalau boleh berbicara juga lantas di waktu ini sebagai mahasiswi, adakah teman tuli yang lain Mbak Ika juga kuliah di sini atau mungkin Mbak Ika pertama kalinya? Kalau di UMPP belum ada teman-teman tuli. Jadi Ika sendiri? Ya, saya sendiri. Saya tuli pertama di UMPP. Luar biasa, ini pertama gitu ya. Dan juga dengan cerita yang tadi dari SD, SMP, SMA sampai sekarang, ternyata Mbak Ika terus berusaha berjuang untuk menghasilkan yang terbaik gitu kan. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, ini bukan batasan akhir dari Ika Rizky Damayanti ini. Nah, selain aktif sebagai mahasiswi, ia juga bekerja sebagai juru bahasa isyarat di Batik TV. Saya udah kerjasama sebagai juru bahasa isyarat sejak 2023. 2023, baik. Sebagai JBI tulinya di Batik TV, luar biasa. Program apa Mbak Ika? Programnya Berita Daerah. Berita Daerah itu juga bisa disaksikan buat pemirsa dan Sobat Inspirasi Prestasi di Berita Daerah Batik TV, ada Mbak Ika gitu ya. Nah, kalau boleh disampaikan juga ke pemirsa, pasti perjalanan ini penuh tantangan gitu Mbak Ika. Selain menghadapi teman-teman yang katakanlah ini normal gitu ya, berbicara secara verbal, apa tantangan lainnya mungkin Mbak Ika hadapi sejauh ini Mbak Ika? Ya, banyak orang-orang Pekalongan yang belum paham bahasa isyarat. Lantas, banyak orang-orang tuh yang sebenarnya pengen belajar juga gitu, sehingga saya berinisiatif ngajarin. Nah, ini yang perlu saya Zulfan tanyakan. Rasanya Mbak Ika ini juga tergabung dalam Gema Tuli Pekalongan Raya gitu ya. Inikah yang dimaksud oleh Mbak Ika dalam mengajarkan teman-teman dengar gitu ya, yang orang-orang yang mungkin tidak seperti Mbak Ika keadaannya, untuk akhirnya belajar tentang Bisindo Mbak Ika? Ya, betul. Tak hanya itu, ia
juga aktif sebagai pengajar Bisindo bagi teman tuli di Pekalongan dan sekitarnya. Saya dulu awalnya dari komunitas Gema Tuli. Kemudian berkembang, kami membentuk tim Bisindo Pekalongan Bahasa Isyarat Indonesia sekitar tahun 2022. Ya, mulai aktif ngajarin bahasa isyarat ke masyarakat umum ya. Masyarakat umum, ini juga luar biasa gitu ya. Ngajarinnya siapa aja sih? Wah, banyak-banyak tuh, ada teman-teman pengajarnya ada Mia, ada Sasa sekarang. Dulu sebelumnya banyak ya teman-teman tuli yang ngajar, cuman pada pindah kerja. Luar biasa. Murid-muridnya siapa? Saya pernah kerjasama dengan puskesmas juga, dinas juga, kabupaten juga pernah, di kota juga pernah. Baik, seperti itu. Luar biasa, sangat menginspirasi. Tapi Mbak Ika jangan kemana dulu. Buat Mbak Dia juga jangan kemana dulu. Kita beralih ke segmen berikutnya setelah jeda berikut. Tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You bareng Mbak Ika. Perjalanan sebagai teman tuli hingga di fase ini tentu tak mudah. Skripsinya tuntas lewat kerja keras yang dilakukan. Dukungan teman, kerabat, keluarga, serta universitas menjadi pemantik semangat bagi sosok Ika. Hingga akhirnya Ika Rizky Damayanti berhasil menyelesaikan program studinya di D3 Manajemen Informatika Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Ya, welcome back on Inspirasi Prestasi, Inspires You bareng Mbak Ika juga Mbak Dea sebagai JBI. Nah, kali ini Zulfan rada penasaran gitu ya Mbak Ika. Tadi kan sempat disampaikan di segmen 1, Mbak Ika ini mengajarkan atau mengajari teman-teman dengar untuk bahasa isyarat. Lantas kalau misalkan boleh, Zulfan dikajari boleh untuk spelling my name gitu Mbak Ika, boleh ya? Nama iya. Nama saya Z U L F. Atas lagi. Kayak bendera. Oke, F A N. Oke. Nama saya Z U L F A N ya? N. Oke, Zulfan, luar biasa. Tepuk tangan. Nah, itu tadi pengalaman Zulfan baru pertama kali belajar bahasa isyarat diajarkan langsung oleh Mbak Ika. Mbak Ika, kita kembali ke pengalaman Mbak Ika sebagai mahasiswi tuli pertama di UMPP, tentu mengambil program studi Manajemen Informatika D3. Lantas kemarin waktu tugas akhir, bagaimana pengalaman Mbak Ika? Ya, skripsi saya judulnya apa? Evaluasi kebergunaan aplikasi Hirmi dengan metode SUS. Tempat penelitian saya di mana? Di SLB Muhammadiyah Pekajangan. Oke, kalau boleh tahu dan mungkin Sobat Inspirasi penasaran, kenapa mengambil tentang aplikasi Hirmi ini Mbak Ika? Dan juga mengangkat evaluasi kebermanfaatan atau kebergunaan untuk aplikasi ini. Ya, itu sebab dari pengalaman saya sendiri sih. Di SLB Muhammadiyah Pekajangan itu nggak pernah belajar bahasa isyarat pertama. Nah, jadi saya ketika mengajarkan bahasa isyarat itu sulit gitu ya, sebab belum pernah belajar dan mungkin murid-muridnya juga sering lupa. Ya, murid-murid dengarnya itu biasanya sering kalau udah diajarin itu sering lupa, jadi harus
ada aplikasi yang bisa ngingetin. Bisa mengingatkan seperti itu agar tercatat dengan baik gitu ya. Berarti kalau boleh tahu aplikasi Hirmi itu bentuknya seperti apa Mbak Ika? Boleh ditunjukkan ke Sobat Inspirasi Prestasi nggak kali ini? Ini aplikasi yang juga aplikasi Hirmi ini merupakan aplikasi yang kemarin pertama. Fiturnya itu ada untuk menerjemahkan kata-kata pencarian itu ke dalam 3 dimensi isyarat. Baik. Nih contohnya nih, mau cari apa? Halo. Mau cari kata halo. Boleh ditunjukkan ke kamera Mbak Ika, ke Sobat Inspirasi Prestasi. Keluarnya 3 dimensi seperti itu. Jadi gitu, kata langsung diucapkan langsung sama animasi 3 dimensi seperti itu. Fitur lainnya apa lagi Mbak Ika? Fitur lainnya apa? Fitur yang kedua itu merubah suara menjadi teks tulisan. Merubah suara menjadi tulisan, baik. Ya. Nih contohnya, silakan ngomong Mas. Halo, aku Zulfan. Ya. Sudah? Keluarkah kata-katanya? Ya, keluar. Jadi seperti itu. Ya. Jadi membantu ya. Membantu ya, baik teman. Contoh nih. Saya ada kegiatan, nggak ada juru bahasa isyarat yang bisa mendampingin ya. Jadi saya bisa pakai aplikasi Hirmi untuk melihat sebenarnya orang ngomong apa sih. Betul ya, gitu. betul, baik. Sangat membantu berarti ya. Ini juga pengalaman pribadi Mbak Ika menggunakan aplikasi Hirmi yang diterapkan di SLB Muhammadiyah Pekajangan. Ini juga akhirnya membantu untuk murid-murid, siswa-siswi yang juga berkebutuhan khusus untuk berinteraksi dengan teman yang lain seperti itu ya Mbak Ika ya. Kalau boleh disampaikan ke Sobat Inspirasi Prestasi, sejauh ini yang paling sulit itu waktu mengerjakan skripsi ini di bagian mana Mbak Ika? Karena yang kita ketahui bersama Mbak Ika cukup luar biasa gitu ya. Silakan Mbak Ika. Sulit dalam sebenarnya ini bukan aplikasi yang saya buat. Tapi aplikasi yang sudah ada di internet. Seperti itu, baik. Nah, itu aplikasi yang sudah ada. Oh ya, jadi saya mengevaluasi aplikasi Hirmi yang udah ada gitu untuk dipakai ya untuk masyarakat umum ya sama anak-anak SLB. Kalau boleh tahu juga berarti ini kesulitan waktu evaluasi aplikasi ini karena memang sudah ada, bagaimana Mbak Ika akhirnya bisa mengulik tentang kebergunaan aplikasi Hirmi ini bagi teman-teman tuli yang lain? Sebetulnya sih sulit ya membuat skripsi ini. Sebabnya Ika tuli ya. Ya, jadi banyak yang tapi banyak teman-teman yang membantu saya, banyak teman-teman dengar yang membantu saya. Seperti itu. Baik, kalau boleh dosen-dosen juga. Bimbingannya juga saya sangat dibantu. Baik, semua elemen dari teman-teman Mbak Ika, dosen juga sangat berperan penting gitu ya. Kalau boleh disampaikan ke Sobat Inspirasi Prestasi, sebetulnya hasil dan sasarannya tuh untuk apa Mbak Ika untuk skripsi ini dalam kebergunaan aplikasi Hirmi bagi teman-teman tuli mungkin? Yang kita ketahui bersama ini merupakan aplikasi yang Zulfan sendiri baru dengar gitu kan, ternyata sangat membantu untuk teman-teman tuli. Apalagi Mbak Ika juga sebagai pengajar Bisindo, juga mengajarkan langsung di SLB Muhammadiyah Pekajangan, tentu ini sangat berguna. Oleh karenanya mungkin Mbak Ika ini mengangkat tentang evaluasi kebergunaan dari aplikasi Hirmi yang sudah ada gitu ya, dievaluasi lebih dalam agar fitur-fiturnya bisa bermanfaat untuk teman tuli lebih kondusif dan lebih efisien lagi, seperti itu ya Mbak Ika ya. Luar biasa. Ya. Kalau saya sih pertama mau terima kasih ya, mumpung ada yang nonton ini, jadi sama teman-teman dengar dan WPP ya. Dan saya juga berharap ilmu saya bisa membantu untuk kita sama-sama lebih inklusif. Oke, seperti itu. Itu perbincangan Zulfan di segmen 2 ini. Jadi buat
Sobat Inspirasi Prestasi juga jangan kemana-mana dulu, tetap di Inspirasi Prestasi, Inspirasi bareng Zulfan, Mbak Ika dan juga Mbak Dea. Stay tune on Inspirasi Prestasi. Lewat aplikasi HearMe, ia berharap semuanya dapat terbantu dengan mudah. Melalui kegigihannya, ia mampu menuntaskan tugas akhir dengan tuntas. Ini merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh Ika. Keterbatasan justru menjadi pembuktian bagi Ika agar teman tuli di luar sana tetap semangat dalam meraih citanya. Yap, masih bersama Zulfan di sini dalam Inspirasi Prestasi Inspires You. Masih bersama juga Mbak Ika dan juga Mbak Dea sebagai JPI. Nah, kita tadi belum menyampaikan, juga aku belum bertanya nih sama Mbak Ika gitu kan, keberlanjutan dari program ataupun aplikasi juga skripsi yang kemarin sempat digarap oleh Mbak Ika tentang kebergunaan aplikasi HearMe. Baik itu nanti untuk teman tuli maupun ke depannya seperti apa, Mbak Ika? Ya, ternyata hasil dari penelitian saya itu aplikasi HearMe itu cukup berguna untuk teman-teman tuli. Ya, sama teman-teman dengar juga. Nah, rencana saya mau usul nih ke tim HearMe-nya untuk bisa ada fitur ya, upload isyarat lokal, isyarat lokal. Baik, karena yang kita ketahui bersama Bisindo ini berarti kan Indonesia seperti itu ya. Nah, untuk lokal mungkin akan lebih membantu bagi masyarakat yang Kota Pekalongan dan lain sebagainya gitu ya, Jawa Tengah, regional Jawa Tengah seperti itu. Ini seperti itu ya, Mbak Ika ya. Jakarta ya, Bisindo Jakarta ya. Bisindo Jakarta. Ada yang bedanya sih contohnya. Nah, kalau di Jawa Barat tuh isyaratnya nyebut terima kasih tuh gini, Mas. Terima kasih. Iya. Kalau di Bali itu terima kasih. Terima kasih. Nah, kalau di dalamnya HearMe terima kasih gimana? Kalau di dalam HearMe terima kasih. Terima kasih. Sama kayak di Jawa. Ya, tapi ada isyarat yang beda? Ada yang beda. Ada yang beda. Dan ini perlu penambahan seperti itu ya. Seperti itu. Kalau dari Mbak Ika pribadi, Iya, betul. Dari Mbak Ika pribadi mungkin sebagai mahasiswa tuli pertama yang akan lulus di UMPP, bagaimana rasa dari Mbak Ika pribadi gitu? Akhirnya bisa menyelesaikan program studi dengan tuntas. Perasaan saya senang sih, bisa lulus, bisa segera wisuda. Selanjutnya saya ingin tetap bisa berkontribusi ke UMPP dan masyarakat umum untuk bisa ngajarin Bisindo ya. Iya, luar biasa. Itu perbincangan Zulfan sama Mbak Ika gitu ya. Mbak Ika ada nggak pesan buat teman-teman tuli yang lagi nonton pada hari ini? Biar terinspirasi gitu ya. Saya Mbak Ika ini memang inspirasi. Semoga mungkin teman-teman Sobat Inspirasi Prestasi di rumah, teman tuli juga butuh pesan langsung dari Mbak Ika gitu. Ya, ayo teman-teman tuli, semuanya ayo belajar bahasa isyarat. Ya, sama saya. Belajar komunikasi, nongkrong-nongkrong ayo, boleh gitu ya, Mbak Ika siap gitu ya. Teman-teman tuli, teman-teman dengar ya. Boleh semuanya. Dan setelah ini juga nanti akan ada kelas Bisindo yang akan langsung ajarkan oleh Mbak Ika, juga teman-teman tuli yang lain, ada Sasa juga Mia gitu ya, teman-teman tuli dari Mbak Ika. Mbak Ika, kata motivasi yang mungkin selalu dipegang sama Mbak Ika hingga akhirnya bisa di titik ini gitu, Mbak Ika, ada nggak kata motivasi ataupun kata-kata mutiara quote gitu ya yang dipegang? Untuk teman-teman disabilitas tuli, khususnya jangan menyerah, ayo tetap semangat sampai lulus, harus bisa pendidikan tinggi ya. Seperti itu, karena keterbatasan bukan akhir bagi Mbak Ika. Ketika kita mengusahakannya pasti akan ada jalan gitu ya, mengusahakan dengan sepenuh hati, dengan semua yang kita kerahkan untuk mencapai mimpi yang akan kita tuju ke sana. Seperti itu, Mbak Ika, terima kasih sekali gitu ya. Terima kasih sudah hadir di sini Inspirasi Prestasi berbincang dengan Zulfan, juga Mbak Dea, terima kasih sekali. Setelah ini kita akan berbincang langsung dengan Direktur UMPP yang akan mengupas tuntas tentang Mbak Ika Rizky Damayanti. Dia Mbak Ika, terima kasih. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Zulfan juga ingin belajar tentang Bisindo lagi. Terima kasih sekali gitu ya Mbak Ika ya.
Oke, stay tune on Inspirasi Prestasi. Setelah ini kita akan berbincang dengan Ibu Rektor UMPP. Ibu Dr. Nur Izah, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan mendukung penuh Ika sebagai mahasiswa tuli pertama yang akan lulus dari kampus Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Mbak Ika sangat luar biasa ya. Dia memiliki kelebihan. Tidak kekurangan, kami menyebut dia memiliki kelebihan karena apa? Dengan keterbatasannya dia mampu menyelesaikan studi bahkan tepat waktu. Ya, kami beberapa mahasiswa difabel tetap kami fasilitasi, dan sarana terkait dengan sarana fisik pun kami menyesuaikan, sehingga UMPP ini merupakan perguruan tinggi milik Muhammadiyah yang memang untuk seluruh masyarakat ya, masyarakat yang membutuhkan. Kami tidak membedakan agama, tidak membedakan suku, ras maupun mahasiswa yang mengalami satu kelainan atau satu perbedaan di antara kita yang lain. Ya, mudah-mudahan dengan mereka belajar di UMPP dan mengambil program studi yang menjadi keinginannya, yang sesuai bisa dilakukan oleh mereka, mudah-mudahan itu bisa memberikan atau menampilkan kelebihan mereka, bakat mereka sesuai dengan kemampuannya.